Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang cara mengatasi hiperseks. Hiperseks adalah keadaan seseorang yang mempunyai nafsu seks yang tinggi dan tidak bisa mengendalikannya, sehingga seseorang tersebut bisa melakukan hubungan seks dengan siapapun juga, tanpa ada ikatan batin atau tanpa ada rasa cinta. Hiperseks bisa melakukan hubungan seks kapan saja dan di mana saja. Bahkan kalau tidak ada seorang lawan jenis yang mau diajak untuk melampiaskan hawa nafsunya, maka dia juga bisa melakukannya sendiri atau masturbasi. Dan hiperseks kalau tidak segera diatasi, maka bisa menghancurkan kehidupannya. Untuk seseorang yang masih remaja atau masih sekolah, dia tidak akan bisa fokus dalam belajar dan tidak akan bisa memikirkan masa depannya, karena yang ada di pikiran dia hanyalah seks. Dan untuk yang sudah bekerja, maka juga akan bisa menghancurkan pekerjaannya dan bisnisnya. Bagi yang sudah berumah tangga, hiperseks juga bisa menghancurkan rumah tangganya. Karena dia seorang hiperseks yang selalu merasa kekurangan dalam hal seks, maka pasangannya kewalahan dalam melayani dia, sehingga dia mencari orang lain di luar sana untuk diajak melampiaskan seksnya. Hiperseks juga akan mengancam kesehatan kalau dilakukan dengan sembarang orang di luar sana. Rentan terkena penyakit menular dan penyakit kelamin. Dan yang pasti, seorang hiperseks akan melakukan dosa besar atau hidupnya dalam kegelapan. Lalu, apakah hiperseks bisa sembuh? Bagaimanakah caranya? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Apa saja sih penyebab seseorang bisa hiperseks? Yang pertama adalah ketika dia masih kecil, mungkin di antara umur 0 sampai 7 tahunan, dia melihat seseorang melakukan hubungan seks. Misalnya saja di saat dia masih kecil, dia tidurnya bersama orang tuanya. Dan dia terbangun di tengah malam di saat orang tuanya melakukan hubungan seks. Di saat manusia itu masih berumur 0 sampai 7 tahun, pikirannya berada di theta. Dan di saat terbangun dari tidur di antara sadar dan tidak sadar, nah, di saat inilah pintu gerbang masuk pikiran bawah sadar. Apapun yang dilihat, apapun yang didengar, semuanya masuk ke pikiran bawah sadar tanpa disaring dan dengan sangat lancar. Maka dari itulah, sudah dari kecil pikiran bawah sadarnya sudah dipenuhi dengan seks. Dan jadilah seseorang tersebut hiperseks. Penyebab kedua adalah karena dia suka atau hobi menonton film porno.
Terlalu sering menonton film porno menyebabkan seseorang selalu membayangkan dalam pikirannya hubungan seks atau adegan hubungan seks yang sangat luar biasa dan nikmat, sehingga dia selalu ingin melakukan hubungan seks yang luar biasa dan nikmat seperti yang ada di film porno tersebut. Penyebab ketiga kenapa seseorang bisa hiperseks karena dia merasa tidak pede, merasa hidupnya atau di dalam dirinya mempunyai kekurangan, sehingga dia ingin menutupi semua kekurangannya itu dengan kelebihannya yang lain, yaitu dengan menunjukkan keperkasaannya di ranjang kalau laki-laki. Dan kalau wanita ingin menunjukkan kepintarannya dalam melayani lelaki. Selanjutnya, bagaimana caranya mengatasi hiperseks? Yang pertama, hiperseks tidak bisa disembuhkan kalau seseorangnya itu tidak mempunyai kesadaran untuk sembuh dari hiperseks, mempunyai niat untuk sembuh dari hiperseks dan mempunyai tekad yang kuat untuk sembuh dari hiperseks. Supaya kamu mempunyai kesadaran yang kuat untuk sembuh dari hiperseks, mempunyai niat yang kuat dan ketekatan yang kuat untuk sembuh dari hiperseks, maka kamu harus terus-menerus mengingat apa saja akibat yang akan terjadi pada dirimu kalau kamu tidak segera sembuh dari hiperseks, yaitu kehancuran semua kehidupan kamu dari segala aspek, yaitu semua yang aku sebutkan di awal tadi. Adalah dengan meditasi. Semua ini adalah permainan dari pikiran kamu sendiri. Kalau kamu ingin mengendalikan hidupmu seperti apa yang kamu mau, maka terlebih dahulu kamu harus bisa mengendalikan pikiran kamu sendiri. Meditasi adalah untuk belajar mengendalikan pikiran. Tapi sebelum kamu bermeditasi, terlebih dahulu kamu harus menyadari bahwa kamu bukan tubuhmu dan bukan pikiran kamu. Kamu adalah jiwa. Karena ketika kamu meninggal, tubuhmu dan jiwamu akan terpisah. Tubuhmu termasuk otakmu akan hancur dan kamu adalah jiwa. Seks adalah termasuk pikiran dan tubuh kamu. Sekarang mulai belajar meditasi. Yang harus kamu lakukan pertama adalah mencari tempat yang nyaman. Dan yang terpenting adalah tidak ada orang yang mengganggu. Bisa kamu lakukan dengan duduk atau berbaring. Terus kamu tarik nafas dalam, kamu tahan beberapa saat dan keluarkan. Lakukan ini beberapa kali sampai kamu merasa rileks. Kalau kamu sudah merasa rileks, selanjutnya tutup mata kamu. Fokus di tengah-tengah dada, keluar masuknya nafas, dan di mata ketiga. Nah, lalu kamu katakan di dalam batin kamu, aku bukan tubuhku, aku bukan pikiranku, aku adalah jiwa. Katakan ini berulang-ulang kali. Kalau pikiranmu ada sesuatu yang masuk, maksudnya ada sesuatu yang masuk di dalam pikiran kamu, maka jangan dipedulikan.
Kamu lihatin aja dengan senyum. Maksudnya senyum dalam batin kamu. Kamu perhatikan saja. Dan kamu jangan terlibat di dalam pikiran kamu tersebut. Nah, lakukan meditasi ini ya berulang-ulang kali setiap hari 1 kali 5 menit. Pada prakteknya, ketika hasrat seks kamu naik, maka biarkan saja. Kamu lihat aja dengan tersenyum. Kamu perhatikan saja. Dan tidak usah dipedulikan. Dan jangan dituruti. Kamu harus ingat, kamu bukan tubuhmu, kamu bukan pikiran kamu. Jadi kamu tidak boleh selalu menuruti apa yang diinginkan pikiran kamu dan tubuh kamu. Kebanyakan orang begitu hasrat seks naik langsung dituruti, langsung dimanja, langsung buka HP, nonton video porno sambil masturbasi. Atau pergi keluar mencari seseorang untuk diajak melakukan hubungan seks. Kalau kamu melakukan ini, maka yang terjadi pada dirimu adalah nafsu seks kamu akan merasa dimanja, merasa keenakan. Dan sehingga ke depannya kamu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kamu. Begitu hasrat seks naik, harus segera dituruti, harus segera dilampiaskan. Dan hari demi hari, maka hawa nafsu kamu atau hasrat seks kamu akan semakin besar dan semakin menjadi-jadi. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga bisa membuat pikiran kamu dan tubuh kamu menjadi fresh. Dan kamu bisa jauh dari stres. Sehingga pikiran kamu hanya bisa memikirkan hal-hal yang positif-positif saja. Yang ketiga adalah merubah energi seks menjadi energi kreativitas. Hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi tidak bisa dimusnahkan, tapi energi hanya bisa dirubah. Maka dari itu, rubahlah energi seks menjadi energi kreativitas. Mulai dari sekarang, mulailah sibukkan diri kamu dengan banyak kreativitas. Mulai dari belajar hal-hal baru yang positif, terus menggali potensi dan bakat-bakat yang terpendam di dalam diri kamu, dan melakukan hobi-hobi yang positif bersama teman-teman kamu, atau melakukan kegiatan sosial. Kalau kamu bisa merubah energi seks menjadi energi kreativitas, maka kamu bisa mendapatkan kesuksesan. Banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang sukses di seluruh dunia ini yang mempunyai nafsu seks yang sangat tinggi. Nah, itu tadi adalah 3 cara mengatasi hiperseks, supaya kamu bisa mengendalikan hawa nafsu kamu, supaya kamu hanya bisa melakukan hubungan seks dengan orang yang kamu cintai saja, yaitu pasangan kamu, dan untuk membuat keturunan. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.